Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ramawati dari kelas 1A, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi pada menu Home di aplikasi Microsoft Word. Pada menu Home terdiri dari 5 grup atau 5 kelompok. Yang pertama clipboard, kedua font, ketiga paragraf, keempat stylist, dan kelima editing. Yang pertama, grup clipboard. Grup clipboard terdiri dari cut, copy, format painter, dan paste. Diawali dengan cut. Cut digunakan untuk memotong atau memindahkan suatu teks atau objek. Oke. Yang kedua di sini ada copy. Copy digunakan untuk menggandakan atau menyalin suatu teks atau objek. Yang ketiga di sini ada format painter. Format painter digunakan untuk mengulangi pemformatan pada teks sebelumnya. Misalkan di sini kalimatnya di bold. Selanjutnya, untuk mengulangi pemformatan itu, tinggal kita klik. Selanjutnya di sini ada paste. Paste digunakan untuk menempelkan data dari cut ataupun copy. Oke, kita coba klik. Selanjutnya, kita beralih pada grup font. Di sini ada font type. Digunakan untuk mengatur atau mengubah suatu teks, huruf ataupun huruf sesuai dengan jenis yang kita inginkan. Misalkan di sini saya klik ke Arial. Kita ubah ke Arial. Oke. Selanjutnya di sini ada font size. Font size digunakan untuk mengatur ukuran pada fonts atau tulisan. Di sini saya akan ubah ke 20. Oke. Selanjutnya di sini ada increase font size. Digunakan untuk menambah ukuran pada teks. Oke. Di sampingnya ada decrease font size. Kebalikan dari increase font size, decrease font size digunakan untuk mengurangi atau mengecilkan ukuran teks. Selanjutnya di sini ada change case. Change case digunakan untuk mengubah teks atau tulisan menjadi huruf kecil semua atau huruf kapital semua pada awal kata atau di semua huruf. Selanjutnya di sini ada clear all formatting. Clear all formatting digunakan untuk menghapus semua format kepenulisan yang diterapkan pada teks dalam dokumen. Selanjutnya di sini ada bold. Bold digunakan untuk menebalkan suatu huruf atau teks. Kemudian ada italic. Italic digunakan untuk memberikan efek miring pada suatu teks atau kalimat. Lalu ada underline. Underline digunakan untuk memberikan efek garis pada di bawah atau bisa juga titik-titik ataupun garis putus-putus dan yang lainnya. Selanjutnya ada strike stroke. Digunakan untuk memberikan
efek coretan di tengah-tengah kata atau huruf. Selanjutnya, subscript digunakan untuk mengubah kata menjadi di bawah atau pangkat bawah. Kebalikan dari sebelumnya, superscript digunakan untuk mengubah teks berada di posisi atas atau pangkat atas. Selanjutnya, text effect and typography digunakan untuk memberikan efek bayangan, refleksi, dan sinar pada tulisan. Biasanya digunakan untuk pembuatan judul cover makalah atau majalah. Selanjutnya, text highlight color digunakan untuk memberikan efek stabilo. Setelah itu, font color. Font color digunakan untuk memberikan warna pada huruf atau teks dalam dokumen. Kemudian, grup selanjutnya yaitu paragraf. Yang pertama di sini ada bullets. Bullet digunakan untuk membuat list dengan tanda seperti bulat, kotak, checklist, dan lain-lain. Selanjutnya, numbering. Icon numbering digunakan untuk mengatur penomoran. Selanjutnya, multi-level. Multi-level digunakan untuk membuat daftar isi otomatis. Selanjutnya di sini ada decrease indent, digunakan untuk mengubah paragraf menjorok ke arah kiri. Selanjutnya increase indent, digunakan untuk mengubah paragraf menjorok ke arah kanan. Selanjutnya di sini ada left to right text direction, digunakan untuk mengatur dokumen agar diketik atau ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan. Selanjutnya, right to left text direction digunakan untuk mengatur dokumen agar ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri layaknya penulisan Arab. Selanjutnya, sort. Sort digunakan untuk mengurutkan tulisan berdasarkan nomor abjad maupun tanggal. Oke, selanjutnya di sini ada show atau hide. Icon show atau hide digunakan untuk memunculkan dan menyembunyikan tanda paragraf pada setiap baris. Selanjutnya, alif live digunakan untuk mengatur posisi atau perangkaan teks berada di sebelah kiri. Selanjutnya ada center. Center digunakan untuk mengatur teks rata tengah. Selanjutnya ada alif right, digunakan untuk mengatur paragraf rata kanan. Selanjutnya justify. Justify digunakan untuk mengatur paragraf rata kanan dan rata kiri. Selanjutnya di sini ada line and paragraph spacing, digunakan untuk mengatur jarak spasi. Selanjutnya di sini ada shading. Shading digunakan untuk mewarnai latar belakang baris dalam dokumen. Setelah itu ada borders. Borders digunakan untuk memberikan garis tepi pada teks yang diseleksi.
Selanjutnya di grup 4 ada grup style. Grup style pada menu home pada Microsoft Word memiliki fungsi untuk mengatur format penulisan seperti judul, alamat, heading maupun kutipan. Dan yang terakhir yaitu grup editing. Grup editing terdiri dari find, replace, dan select. Find digunakan untuk mencari kata secara otomatis dalam dokumen. Replace digunakan untuk mengganti atau mengubah banyak kata yang sama sekaligus secara otomatis. Select berfungsi untuk menyeleksi teks maupun objek secara bagian maupun menyeluruh. Baik, mungkin sekian penjelasan dari fungsi-fungsi menu home yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.